sudah ada momen dihadapi. Tapi kalau rutin biasa adalah mungkin lebih bersifat pada pengayaan, sifatnya lebih pada pengayaan daripada latihan. Saya kira begitu, Pak. Oke, berarti mau ada lomba Pak baru dikumpulkan lagi anak-anak tadi. Ya, normalnya begitu. Iya, oh gitu Pak. Oke, kalau saya tanya lagi Pak, kalau kolaborasi siswa dalam mengikuti kegiatan bersama di sekolah lain ada enggak Pak? Misal kayak pramuka dia kemah sama sekolah lain. Ya, jadi kalau alhamdulillah kalau saya sekarang tidak bisa berbicara data 2020 sampai 2021 karena terakhir kami ikut kegiatan keluar itu adalah mungkin Agustus 2019. Boleh Pak, boleh 5 tahun terakhir, boleh Pak, boleh. Ya. Data 5 tahun terakhir boleh Pak. Sebelum pandemi juga boleh. Boleh, apa-apa. Kalau sebelumnya alhamdulillah dari segi pramuka alhamdulillah kami sudah masuk, kalau saya berbicara dengan seluruh sekolah untuk tingkat SMP MTS yang ada di Kabupaten Rengkang, kami tidak pernah berada di level 3 besar. Rata-rata artinya antara 5 besar sampai dengan 3 besar. Terus terang kami, kalau ada lomba seperti Hari Pramuka, Pramuka Madrasah, kami belum pernah mendapat juara umum, tapi untuk masuk 3 besar itu adalah hampir setiap tahun dan setiap momen. Untuk pramuka karena memang salah satu artinya dalam kami di sini adalah yang paling menonjol itu dari semua ekstrakurikuler adalah pramuka. Pramuka. Berarti jambore pernah Pak ya? Kema juga pernah. Kalau jambore kami tidak pernah karena di sini untuk jambore Pak terus terang saja walaupun dari segi kemampuan kami bisa, tetapi kayaknya untuk peluang itu kayaknya susah. Susah. Kalau kema Pak? Nah, karena biasanya orang-orang tertentu yang sudah memiliki peluang, kalau kami di sini insya Allah dari segi tim itu siap, cuma mungkin peluangnya yang susah. Tapi kalau level provinsi MTS kan belum pernah kami, hanya pada tahun 2018 itu pernah, tapi untuk 2019 ini belum pernah. Kemudian 2019 terakhir di mewakili kabupaten bersama tim MTS 1 Nrekang itu gabung satu tim untuk pramuka madrasah tingkat provinsi, itulah yang paling tertinggi Pak kalau pramuka. Kema bersama sekolah lain juga pernah Pak? Kemah. Jadi yang saya mau buru di sini Pak adalah kolaborasi antara sekolahnya Bapak dengan sekolah lain. Kolaborasi semua Pak, karena Kolaborasi ada, karena yang terdekat dengan kami di sini MTS Nrekang. Oke Pak, mantap. Putus. Ya. Kalau siswanya Bapak ya, secara umum Pak ya, kalau siswanya Bapak secara umum, bagaimana dalam kegiatan pengembangan minat dan bakatnya Pak? Kalau secara umum, pengembangan minat dan bakatnya dalam bidang apa saja? Olahraga, kesenian ada Pak? Kesenian ada. Di sini kami hanya yang menonjol itu hanya puisi, musik. Kemudian yang kedua adalah marawis hadra, dan yang ketiga adalah kasidah yang menonjol. Kasidah juga Pak. Termasuk kaligrafi. Tapi kalau diurut yang paling menonjol yang saya sebutkan tadi. Prestasi di tingkat nasional apa-apa saja Pak? Prestasi di tingkat nasional? Untuk MT belum ada untuk prestasi tingkat nasional. Belum ada Pak ya? Baru di tingkat lokal aja, baru di sekitar Nrekang. Kalau kolaborasi pernah dengan kakak-kakak kelasnya, ada musikalisasi puisi, ada film hari santri terbaik, itu kalau kolaborasi. Tapi kalau untuk membawa nama madrasah belum pernah. Belum pernah. Kalau tingkat lokal Pak? Kalau tingkat lokal ya artinya mungkin hampir semua event kayaknya alhamdulillah. Olahraga, kesenian, sudah semua Pak ya?
olahraga, kesenian, sudah semua, Iya, Pak. betul. Iya, betul. Artinya kan di sini yang umum di sini adalah perseni antar daerah atau perseni kabupaten. Alhamdulillah. Cuma dalam 2 tahun terakhir selama COVID tidak ada lagi. Tapi kalau untuk level lokal kita, karena 2 tahun terakhir ini hanya lomba antara SMP, lokal SMP, SMA, MA Rahmatullahi dan MTS, itu saja level itu yang bisa kami paparkan sekarang. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi, ya mulai dari voli untuk tingkat kabupaten, takraw, tingkat kabupaten, bulu tangkis, tingkat kabupaten sudah pernah. Oke, baik Pak. Terus yang berikut Pak yang saya mau tanya, dalam OKASEK kurikulumnya Bapak, bisa sebutkan Pak nilai rata-rata ujian nasional dalam 3 tahun terakhir secara umum? Tadi sudah disampaikan dari awal daripada pemaparan Kepala Madrasah. Jadi nilai ujian madrasah itu secara umum 18 adalah 19 kalau tahun 18 3 tahun 19. Ya. gabungan 3 tahun terakhir ini Jangan digabung Pak. Ya, 18 19 dulu, 18 19. sebentar Pak, datanya dulu. Ya. 18. 2018-2019 itu rata-ratanya adalah 57,20% dengan nilai klasifikasi A. Untuk yang tertinggi rata-rata Pak, kalau saya rincikan itu bahasa Indonesia rata-ratanya 68,81, bahasa Inggris 65,37, kemudian matematika 42,65 dan IPA 51,96. Itu rata-ratanya. Kemudian untuk 2019-2020 rata-ratanya untuk bahasa Indonesia adalah 85,6, kemudian bahasa Inggris 85,3, matematika 84,3, IPA 88,4. Dengan nilai rata-rata secara keseluruhan adalah 85,9 dengan klasifikasi A. Di bawah. Kemudian untuk yang terakhir tahun lalu bahasa Indonesia secara rata-rata adalah 85,6, bahasa Inggris 85,3, matematika 84,3, IPA 88,4, rata-rata secara keseluruhan adalah 85,9 dengan klasifikasi A. Saya kira Pak, begitu datanya 3 tahun terakhir. Bisa diulang Pak yang 18-19 tadi terputus 18-19. 18-19 bahasa Indonesia 68,81, bahasa Inggris 65,37, matematika 42,65, IPA 51,96, jumlah rata-rata keseluruhan adalah 57,20 dengan klasifikasi A. Oke Pak, baik. Terima kasih, saya sudah catat. Ya. Menurut Bapak nih, selaku guru Wakasek, bagaimana sih tanggapan orang-orang di sekitarnya Bapak selaku pemangku kepentingan, entahkah orang tua atau mitra yang lain terhadap siswa-siswanya Bapak selama ini? Artinya kalau kita berbicara mitra terhadap yang kepuasannya lulusannya Bapak misalnya. Ini lagi Pak. Bisa diulang kembali. Maksudnya bagaimana tanggapannya orang-orang Pak yang ada di sekitar sekolahnya Bapak, mau orang tua atau mitra-mitra yang lain terhadap kelulusannya Bapak, mulai dari religiusnya, kejujurannya, tanggung jawabnya, kedisiplinannya. Ada enggak yang pernah menyatakan ke Bapak, saya kurang puas nih terhadap kejujurannya? Alhamdulillah, kalaupun kita berbicara persentase, alhamdulillah kita tanggapannya alhamdulillah positif dan baik sekali terhadap madrasah kita.
Kalaupun ada 1-2 orang tua, itu adalah karena kekurang pahaman mereka tentang model masalah pendidikan yang ada di pondok secara umum, pesantren secara umum. Tapi kalau untuk madrasah, alhamdulillah, tanggapan orang tua yang pindah juga, alhamdulillah tidak ada sama sekali bahasa bahwa mereka kecewa dan lain sebagainya. Itu pun hanya karena faktor dominan, karena kesehatan anaknya yang tidak bisa hidup di pesantren atau karena faktor orang tuanya yang pindah tugas. Itu alhamdulillah tanggapan mereka selama ini sesuai dengan harapan kita semua. Masyarakat sekitar, alhamdulillah kita tidak bermasalah. Ada acara-acara yakinan kita dipanggil, ada tahlilan kita dipanggil, ada acara-acara desa, kelurahan kita dipanggil, pembersihan lingkungan di luar, alhamdulillah juga kami sering dilibatkan. Saya kira begitu, Pak. Oke, baik Pak. Jadi semua ini merasa puas Pak ya. Semuanya merasa puas, mulai dari religiusnya, kejujurannya, pemanfaatan dapatnya ilmu pengetahuan di sekolahnya Bapak, seninya, budayanya, kreativitasnya, semua merasa puas. Alhamdulillah. Iya Pak. Iya. Baik Pak. Oke, mungkin cukup dulu untuk Pak Mursidin dari saya Pak Haji. Mungkin Pak Mursidin juga sudah capek saya tanya-tanyakan. Boleh minum Pak Mursidin, boleh minum. Nggak usah tegang Pak. Lagi, Ustaz. Nah, itu Pak Ardani, terakhir tadinya.